Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Halim Utama Rabu pagi. Sejumlah kendaraan terbalik dan bertumpuk. Ini beberapa video amatir yang dibagikan warganet di media sosial yang memperlihatkan kondisi gerbang tol Halim Utama setelah terjadi kecelakaan beruntun pagi tadi. Beberapa kendaraan terlihat ringsek, setidaknya di 3 gardu. Selain kendaraan pribadi, juga tampak truk yang terbalik bersama muatannya. Belum diketahui mengapa kecelakaan beruntun ini terjadi. Buntut dari peristiwa ini, jalan tol Jakarta Cikampek tersendat. Kecelakaan beruntun terjadi di pintu gerbang tol Halim Utama dari arah Bogor menuju Jakarta pada Rabu pagi. Akibat kecelakaan ini, 3 gerbang pintu tol mengalami kerusakan parah. 7 kendaraan, 2 diantaranya mobil, truk mengalami kerusakan parah. Diduga peristiwa ini terjadi saat sebuah mobil, truk berwarna merah melaju kencang hingga menabrak kendaraan lain di depannya serta merusak 3 gerbang tol. Tak hanya menimbulkan kerusakan, 1 orang mengalami luka serius sehingga harus dibawa ke rumah sakit, sementara beberapa orang lainnya hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini membuat petugas tol dan kepolisian terpaksa memberlakukan kontraflow. Penyebab kecelakaan atau kecelakaan panjang tidak terhindarkan karena adanya evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Bayar tol ya. Kita kalau nggak salah ada 2 mobil di depan, begitu berhenti. Nah, nggak tahu kenapa sih. Kita juga nggak tahu, tiba-tiba ditabrak dari belakang terus kita nabrak depan aja. Yang nabrak dari belakang pertama kali mobil apa Pak? Kalau kita kan nggak lihat karena yang ditabrak, tapi menurut informasi yang lain-lain, saksi lagi itu yang merah ini, truk merah ini. Oh, truk merah ini yang nabrak dari belakang. Ya. Ini tadi ada tabrak truk merah, yang depan kita nabrak depannya lagi. Oh, berarti posisi Bapak persis di belakang truk merah ini ya? Yes. Untuk memperbaharui informasi mengenai kecelakaan beruntun di pintu gerbang tol Halim Utama, kita bergabung dengan Faris Naufal di lokasi. Faris, sejauh ini bagaimana evakuasi? Apakah sudah seluruh mobil bisa dievakuasi di sana? Selamat siang Yaomi dan juga pemirsa, proses evakuasi sudah selesai dari sekitar setengah jam bahkan 45 menit yang lalu. Bersama-sama dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian, PJR bekerja sama menderek mobil-mobil yang terdampak dari kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim Utama ini. Dan kejadian bermula sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, di mana sebuah truk mebel melaju dengan kencang sehingga menabrak di gerbang tol Halim Utama ini dan menyebabkan mobil-mobil lainnya terkena dampaknya. Bahkan tadi ada mobil yang sangat ringsek yang berwarna putih dan sudah dievakuasi juga Yaomi. Dan saat ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Halim Utama juga sudah kembali normal, ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Dan juga untuk korban tadi ada yang 4 orang dibawa ke Rumah Sakit UKI Jakarta Timur karena mengalami kondisi yang cukup parah dibandingkan dengan korban-korban lainnya. Namun telah dikonfirmasi sejauh ini tidak ada korban jiwa menurut informasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman. Dan saat ini betul Yaomi, pihak kepolisian masih mendalami lagi proses kecelakaan beruntun ini, masih mengecek CCTV baik dari CCTV gerbang tol maupun CCTV di jauh sana, karena memang kejadian ini bermula pada saat truk mebel ini menabrak sebuah mobil begitu sekitar 300 meter di belakang, dan lalu truk masih belum diketahui apakah melarikan diri atau panik atau bagaimana. Truk melaju dengan kencang menuju ke arah gerbang tol Halim Utama di tempat saya mengabarkan ini, arah Jakarta, dan terjadilah kecelakaan beruntun yang menyebabkan beberapa mobil ada yang terbalik sampai pindah jalur karena sekitar 3 gardu tol tadi sempat ditutup jalannya, dan saat ini
dua gardu ditutup sementara karena memang sedang dilakukan pengecekan terlebih dahulu dari pihak kepolisian dan juga jasa marga untuk membersihkan puing-puing dan juga bekas oli. Di sini jika saya lihat bekas-bekas oli sudah di cover setelah ditutup dengan tanah agar tidak mengganggu mobilitas dari para pengendara yang melewati gerbang tol Halim Utama ini. Dan nantinya memang supir truk ini yang diduga menjadi penyebab awal kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama akan diperiksa lagi, baik kondisi dari supir maupun kondisi dari kendaraannya. Nanti supir pun akan dites urin tadi menurut konfirmasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya, dan juga kondisi kendaraan akan dicek apakah remnya blong atau ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan mengapa truk begitu mendekati gerbang tol malah melaju dengan kencang, tidak memperlambat laju kendaraannya sama sekali. Karena hal itulah yang menyebabkan kecelakaan ini menjadi cukup parah dan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang pada waktu tadi. Dan kontraflow diberlakukan, namun menurut informasi memang dari Dirlantas Polda Metro Jaya, kembali lagi dari Kombes Pol Latif Usman, kontraflow di bagian paling kanan gerbang tol Halim Utama memang sudah diberlakukan sejak lama. Maka dari itu memang kontraflow bukan menjadi antisipasi tadinya, antisipasi khusus yang dilakukan, namun memang telah dilakukan sejak lama kontraflow tersebut di paling kanan gerbang tol Halim Utama untuk ke arah Jakarta, karena memang jam-jam segitu, jam-jam 7 sampai jam 9, sekitar jam-jam jam-jam kemacetan, rawan kemacetan, banyak orang berangkat bekerja, memang suka terjadi kemacetan di gerbang tol Halim Utama. Sementara demikian kami masih menunggu sebenarnya apa yang menyebabkan kecelakaan beruntun ini sebenarnya dari pihak kepolisian. Kembali ke Yomi di studio. Baik, Faris, jika melihat kondisi di sana cukup padat merayap ya, melihat kendaraan mengantri di sana. Ada berapa panjangkah kemacetan terjadi dan sampai kapankah gerbang tol yang ditutup sementara itu akan dibuka kembali? Baik, untuk kondisi kendaraan ini ramai lancar, tidak ada kemacetan atau penumpukan kendaraan, namun memang karena pengurangan gardu tol, 2 gardu tol pastinya menyebabkan mobil harus berkurang gardu tolnya untuk mengetep. Namun untuk macet sih ini masih dibilang normal karena memang di gerbang tol Halim Utama ini merupakan gerbang utama bagi dari arah Bekasi dan sekitarnya untuk menuju ke arah Jakarta. Dan gardu tol ini akan ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan oleh pihak kepolisian, sampai memang proses seperti olah TKP ataupun melihat CCTV dan juga membersihkan puing-puing yang masih tersisa di jalanan yang nanti dapat mengganggu mobilitas dari laju kendaraan dari para penumpang yang melewati gerbang tol ini selesai. Jika nanti sudah selesai dari pihak kepolisian, nanti akan langsung dibuka karena melihat juga jam-jam seperti ini di sekitar jam 11 seperti saat ini tidak terlalu macet, maka dari itu waktu yang tepat untuk dilakukannya pengevakuasian lagi ataupun mengecek lagi apakah masih ada yang harus dibersihkan baik dari pihak jasa marga ataupun dari pihak kepolisian. Namun nanti akan langsung dibuka begitu ya, Omi. Baik, Nova, apakah sudah ada informasi terbaru mengenai korban yang mengalami luka saat ini, terutama korban yang mengalami luka serius? Ya, korban dilarikan ada sekitar 4 orang diamankan ke Rumah Sakit UKI Jakarta Timur. Menurut informasi terakhir yang kami terima, memang rata-rata penyebab mengapa lukanya cukup parah karena ada yang terdesak oleh safety belt, lalu ada juga yang terbentur ke kaca ataupun ke dashboard, namun masih ditunggu lagi update resminya baik dari pihak rumah sakit atau pihak kepolisian. Namun memang ada satu yang cukup parah yang sampai mengalami sesak nafas seperti itu. Dan juga korban-korban lainnya yang baik yang parah maupun yang ringan itu sedang diidentifikasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian, sedang dicek melalui KTP dari para pengendara dan juga para penumpang yang ada di kendaraan yang terdampak dari kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama ini. Yomi. Faris Nova melaporkan langsung dari depan gerbang tol Halim Utama. Terima kasih.